A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran tauhid. Sekarang bab firman Allah Ta'ala tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro itu. Hadis berapa? Enggak, ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an gitu. Babnya Bab baru. 29. berapa? 29. Ini 39. 39. Coba dipanjang itu, panjang. Coba baca aja dulu. Itunya apa namanya? Ayatnya. Kita gantian baca terjemahannya. Ani. Baca ayatnya an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taguti wa qad umiru yakfuru bih wa yuridu syaitanu yudillahum dolalam ba'ida wa iza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ilar rasuli wa ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa fakaifa iza asabathum musibatum bima qaddamat aydihim summa ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Bu Pina, tiin. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Togut, padahal mereka telah diperintah mengingkari Togut itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Niscaya kamu lihat orang-orang yang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka, orang-orang yang munafik, ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Anissa. Iya, An-Nisa. Kita ulangi ya. Jadi pembahasannya tentang berhukum kepada selain hukum Allah, gitu ya. Ayatnya di dalilnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim babu qaulillahi ta'ala bab firman Allah Ta'ala alam taro, tidakkah kau melihat memperhatikan ila ladzina yaz'umuna ila kepada alladzina orang-orang yang yaz'umuna menyangka, ya di sini maksudnya mengaku annahum amanu bahwa mereka beriman bima unzila ilaika dengan apa yang diturunkan kepadamu, yang di Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik dan apa yang diturunkan sebelummu. Yuriduna hayyatahakamu ila taghut. Mereka ingin berhukum kepada tagut.
wa qad umiru ayyakfuru bih. Tapi sesungguhnya mereka diperintah mengingkari tauhid. Wa yuridu syaitanu, dan setan ingin ayyudilahum, menyesatkan mereka, dolalam ba'idah, dengan kesesatan yang jauh. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ta'alau, marilah kamu, ila ma anzalallah, kepada apa yang Allah telah turunkan, berhukum maksudnya, wa ila rasul, dan kepada rasul, suruh berhukum kepada Allah dan rasul. Maka ra'aital munafikin, maka kau akan melihat orang-orang munafik yasudduna angka, menghalang-halangi kamu, menghalang-halangi darimu, sududan, dengan sekuat-kuatnya, dengan sungguh-sungguh. Fakaifa iza asobathum musibah, lalu bagaimana apabila musibah menimpa mereka, bima qaddamat aydihim, dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Summa ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu, yahlifuna billah, mereka bersumpah kepada Allah, sambil bersumpah kepada Allah, in aradna, sesungguhnya kami tidak inginkan illa ihsana, kecuali penyelesaian, itu mendamaikan di antara manusia dengan baik, wa taufiqa. Dari situ apa terjemah tadi? Wa taufiqa, perdamaian, ya, merukunkan antara dua orang berperkara. Itu ini ayatnya. Jadi pertama di sini ada orang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulullah, gitu deh. Beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dan apa yang sebelumnya. Kemudian mereka berhukum kepada Taugut. Taugut apa saja yang disembah selain Allah itu disebut Taugut, ya kan? Nah, Allah perintah suruh mengingkari Taugut, suruh kafir kepada Taugut. Nah, jadi kenapa ayat ini dimasukkan ke dalam kitab tauhid, ya kan? Maksudnya kalau orang berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasul, maka ini dikatakan berhukum kepada Tauhid. Nah, gini, mesti dipilah-pilah, maksudnya jangan sampai salah paham. Selain hukum Allah, misalkan hukum organisasi, hukum Allah bukan? Bukan. Masuk gak? Enggak, berdasarkan ayat ini. Pokoknya selain hukum Allah apa sih emang? Hukum Allah Al-Quran kan? Kalau kita berpedoman kepada selain Al-Quran, disebut kita berhukum kepada Taugut. Jadi kita nggak boleh buat aturan, nggak boleh buat undang-undang. Kalau dipahami, daya ini begitu. Nah, jadi apa yang namanya, mesti pilah-pilah perkara ini, jangan sampai salah paham. Maksudnya apa saja, misal kita boleh membuat hukum buatan, namanya hukum buatan, ini namanya hukum buatan manusia. Hukum pokok kita adalah Al-Quran dan hadis, ya kan? Nah, selama undang-undang atau hukum buatan itu tidak menyelisihi hukum Allah dan Rasul, maka boleh dipakai, gitu maksudnya. Jangan dipahami nanti kita buat aturan. Yang Bu RT nih, Bu RT contoh punya aturan rukun tetangga enggak? Nah, kalau kita artikan secara mutlak, berhukum kepada Taugut enggak? Iya, kalau diartikan secara mutlak, karena tidak berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu. Tetapi yang dimaksud ayat ini bukan begitu. Boleh kita buat aturan buatan selain, ya buat kita sendiri maksudnya.
selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dengan sunnah, ya, maka boleh. Tapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, wajib ditolak. Nah itu. Ya, misalkan kami kerja di perusahaan, nggak boleh sholat, ya. Kalau kerja ada di perusahaan ya. Nggak boleh sholat, istirahat juga dibatasin. Jadi nggak ada kesempatan tuh untuk sholat. Nah ini wajib ditolak nggak? Wajib. Tapi kalau kita demo ke perusahaan itu ada, ya keluar dari perusahaan itu. Nah itu karena peraturannya menyelisihi Allah dan Rasul. Nah itu ya kan. Bisa dipahami ya, itu ya. Jadi setiap peraturan apa saja yang menyisihi Allah dan Rasul wajib diingkari. Ya, bakal diumiru ayat furubih, ya kan. Hukum pokok kita tetap Al-Quran dan hadis sunnah. Ya. Banyak gak di antara masalah kita buat aturan tapi menyelisihi Allah dan Rasul? Banyak. Ya. Ya. Makanya kita perlu tahu dasar-dasar hukum Islam itu kita mesti tahu. Kalau nggak tahu ya kita nggak bisa memilah, sehingga kita terjerumus, ya kan? Nah, tapi ada orang yang secara mutlak menolak ini semuanya ya, hukum selain hukum Allah menolak. Misalnya KTP buatan siapa? Buatan negara kan, bukan hukum Allah, bukan hukum Rasul kan? Ada orang menolak kamu pakai KTP, bukan hukum Allah dan yang lain-lainnya. Nah itu ada keras, ya. Tapi kita yang lebih tengah-tengah. Jadi saya katakan tadi supaya bijak dalam berhukum, maksudnya selama aturan buatan itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul, maka boleh dipakai. Itu soal yang lebih ya. Nah kemudian setan wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Nah ini sumber utama masalah yang menjadikan manusia sesat ya setan. Setan ada yang berupa jin dan manusia, itu kan, minal jinnati wanas, ya kan. Kalau ada manusia ngajak keburukan, itu disebut setan. Di dunia ini benar ada dua, baik dan buruk, masing-masing saling mengajak. Orang yang baik mengajak kebaikan, orang yang buruk, yang jahat mengajak kejahatan. Nah, itu yang mengajak kejahatan berarti temannya setan. Ya. Nah, kesimpulan ayat ini lanjutan itu. Nah, apabila mereka dipanggil untuk berhukum kepada Allah dan Rasul. Nah, ini orang-orang munafik nih. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kamu pasti akan melihat orang-orang munafik itu akan menghalang-halangi dengan sekuat-kuatnya darimu. Nah, ini musuh Islam. Musuh Islam yang paling bahaya bukan orang kafir, orang munafik. Kenapa orang munafik itu yang paling berbahaya? Karena dia masuk ke dalam Islam, mengetahui rahasia orang Islam. Nah, nanti di akhirat itu tempatnya di neraka paling bawah. Di bawahnya orang kafir, neraka. Itu orang-orang munafik, ya. Yang menghalang-halangimu dari berhukum kepada Allah dan Rasul adalah orang-orang munafik. Orang kafir keras perlawanannya, tapi yang lebih bahaya orang-orang munafik. Ya. Jadi munafik.
Nah, kalau kata dusta, kalau janji ingkar. Terus kalau diberi amanat khianat. Nah, ini apa yang namanya? Jadi nifak itu penyakitnya. Munafik orangnya. Orang yang berbuat nifak disebut munafik. Nanti ada nifak amal, ada nifak i'tiqad. Nifak i'tiqad itu nifak keyakinan, memang benar-benar memusuhi Islam. Itu nifak i'tiqad, keyakinan. Nah, itu ditempatin di dalam neraka yang paling bawah. Oh, johirnya Islam, tapi bencinya sama Islam mengganggu. Nah, ini i'tiqad itu namanya. Ya. Oh, johirnya Islam tapi memusuhi Islam, itu nanti di neraka tempatnya paling bawah. Tapi ada yang namanya nifak amal. Nah, ini beda. Cuma tempatnya sama, neraka juga. Sama neraka. Itu yang tadi yang berkata bohong. Itu nifak amal namanya. Di antara kita ada gak pernah ya kalau bohong? Banyak. Gak pernah baik semuanya pasti ada pernah mengalami ya. Itu nifak amal namanya. Bukan tergolong yang neraka paling bawah, tapi tempat diancamnya neraka juga. Ya kan? Nah, kemudian itu ya. Jadi yang menghalang-halangi dari berhukum kepada hukum Allah dan Rasul itu orang-orang munafik. Itu ciri-cirinya. Kalau kita nutupin ada nggak nih orangnya? Nggak ada. Padahal ada. Bohong. Nanti kan ada. Tergantung ya. Ada. Boleh. Tetap bohong. Kalau enggak begini dulu. Ada apa namanya, berbohong dosa besar, termasuk dosa besar. Cuman ada yang berbohong tuh dibolehkan. Di antaranya itu mendamaikan orang ya. Mendamaikan orang. Berantem. Kan boleh. Mendamaikan bohong, kalau mau mendamaikan orang berantem boleh. Dia juga mendamaikan kan. Ini damaiin apa enggak? Enggak. Ane pernah nanyain juga, Ane paham maksudnya. Nutupin yang pernah Ane tanyain juga kan. Sama ente. Tapi harus gimana? Dikasih tahu kita salah. Kata-katanya. Iya, Ane juga pernah dulu nanya sama Ustaz. Terus? Ya. Itu bohong, termasuk bohong. Iya bohong. Iya. Dengan kasih unjuk bohong. Bohong. Harus gimana Tat? Iya. Bohong amal ya. Ada juga pencuri kan. Lari tuh minta perlindungan kepada Nabi tapi nggak tahu, ya kan? Ya lo walau alam itu Nabi tahu nggak itu, tapi dia minta perlindungan sama Nabi, sebenarnya dilindungin ya kan? Apa namanya? Kamu melihat si Fulan? Nggak ada, saya melihat siapa-siapa melainkan yang di hadapan saya emang ini yang lagi ngomong namanya Toria, bukan ngebohong. Gitu. Ya, tapi maksudnya untuk melindungi, kemudian nanti didakwahi supaya obat itu. Ada ya, kita lihat di sini ya. Nah, terus kalau nih mereka tertimpa musibah, ya kan? Dengan sebab tangan mereka sendiri, dengan sebab tangan mereka sendiri, maksudnya gini, mereka kena musibah sebabnya berhukum kepada selain hukum Allah, ya kan? Berhukum selain hukum Allah, tidak ridho dengan hukum Allah, ya kan? Cuma jauhkah, kemudian mereka datang kepadamu, yahlifuna billah, beralasan, sampai pakai sumpah lagi, yahlifuna billah, munafik ini. In aradna illa ihsanan wa taufiqa. Kami tidak inginkan melainkan penyelesaian yang baik di situ ya. Wa taufiqa, dan apa itu artinya?
Nah, ini sangkaan orang munafik. Sangkaan orang munafik. Disangka sama dia atau mereka dia berbuat kebaikan. Tapi hakikatnya berbuat kerusakan. Nah, jadi orang-orang munafik itu mendapat azab dari Allah. Yang benar dipandang salah. Iya. Yang salah dipandang benar. Nah, itu azab. Ada perbuatannya beda. Iya, bukan. Memang azab Allah. Yang benar dipandang salah sama dia, sehingga dia nggak suka sama yang kebenaran. Oh iya, paham benar. Hah? Kemudian apa namanya, yang benar dipandang salah, yang salah dipandang benar. Sehingga dia berpihak kemana? Ke yang salah tapi merasa benar. Ya karena memang sudut pandangnya terbalik. Itu azabnya. Kalau kita sudah diberi azab seperti itu sama Allah, bagaimana kita mau berada di jalan kebenaran? Itu berat. Ya, memang kita berlindung sama Allah kan, supaya tidak tidak mengalami hal ini. Kan kalau mengalami hal ini berat. Memang susah. Nah, sangkaan kita berbuat baik, tapi sebenarnya berbuat jahat, gitu kan? Kalau ngikutin termasuk juga kan? Ngikutin kan? Iya, ngikutin yang itu, yang salah dibilang benar. Ya sama. Mengikuti juga sama. Ya, mengikuti termasuk juga. munafik. Iya, karena penyakit nifak itu, sehingga nggak bisa memilih. Oh, walaupun pengikutnya nggak tahu. Walaupun nggak tahu, ya karena kebodohan. Oh gitu ya, berarti termasuk ya. Ya makanya kan tadi di sebelum ngaji kita bahas itu kan, kita diri kita ini masing-masing orang emang harus punya prinsip untuk memilih mana yang benar dan bisa membedakan. Jangan bergantung kepada pendirian orang. Artinya Kita harus pegang pedoman saya Muslim, berpegang pada hukum Allah dan Rasul, kan? Angkatlah dulu. Betul. Nah, jadi kenapa yang dimasukin ke bab ini ayat ini? Kalau berhukum selain hukum Allah dan Rasul, syirik. Tuh babnya. Kita menerima hukum yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasul. Masuk ke bab ini. Syirik maksudnya. Kayak peramal juga ya. Iya, sekali. Misalkan ada orang membuat aturan yang bertentangan dengan Allah dan Rasul, kemudian kita ikut, syirik kitanya. Begitu maksudnya bab ini. Ya. Bahayanya tuh, ya kan? Dimasukin ke bab tauhid. Nah, jadi kita wajib berhukum kepada Allah dan Rasul, harus ridho. Walaupun kelihatan itu hukum Allah itu kadang-kadang enggak suka kita lihat itu ya. Tapi kita harus ridho karena setiap apa yang Allah perintah mesti membawa kebaikan, ya kan? Sama Rasul juga, kita harus tunduk kepada hukum Allah dan Rasul, suka atau tidak suka. Ya. Misalkan contoh, orang yang mencuri dipotong tangan, hukum Allah kan? Manusia semua dohirnya mengatakan suka gak? Nggak suka, tapi hikmahnya baik. Orang nggak berada lagi mencuri, gitu. Orang yang berzina, bagi yang udah pernah menikah, dirajam. Hukum Islam. Orang banyak suka gak? Enggak. Tapi di balik itu banyak kebaikan. Orang jadi nggak berani itu menjinahi orang dan seterusnya. Itu. Jadi hukum Allah kita suka atau tidak suka wajib kita terima atau tunduk. Nah itu baru kita namanya muslim mukmin yang benar. Ya, jangan ambil yang suka-suka aja, yang nggak suka sama. Nanti giliran tanggung akibatnya tinggal itu yang akibatnya ada itu. Tadi akibatnya. Yo. Fakaifa idza asabathum musibah.
bima qaddamat aydihim. Nih, bagaimana apabila musibah datang kepada mereka bima qaddamat aydihim dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Dengan sebab perbuatan mereka sendiri, ini maksudnya berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasul. Kalau berhukum kepada selain Allah dan Rasul, akibatnya apa? Musibah tuh. Kira nanti udah dikasih siksaan sama Allah baru merengek-rengek. Tapi disuruh ikutin hukum Allah dan Rasul, nggak mau. Ya, bagaimana ini kalau kayak gini? Ya, Termasuk sirik juga tak ya? apaan? Termasuk sirik berarti. Iyalah, untuk mengkadat hukum Allah dan Rasul, nggak mau berhukum sama Allah. Ada kemunafikan di dalam hati dan bisa masuk kepada kesyirikan, berhukum kepada hukum tagut. Ya. Siapa saja yang berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan, maka dia tagut, berhukum kepada tagut dan dia juga tagut, ya kan? Termasuk ini dong, Tat, yang nggak ngikuti larangannya. Iya, nggak menjauhi, yang nggak mau menjauhi larangan sama kan? Termasuk sirik. Iya sama. Sama ya, misalkan nih udah nggak boleh, lo masih lakuin. Iya, Termasuk nih. Tadi sini. termasuk. Nanti Pak, ada di ayat Al-Quran yang lain itu ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dia ngikutin siapa itu? Ya orang nggak mau sholat nih. Iya. Lu termasuk. Ngikutin siapa? Hawa nafsunya. Oh, berarti orang yang nggak sholat termasuk sirik. Kita masuk sirik. Masuk dalam hadis ini dong. Iya, siriknya di mana? Mati. Ngikutin hawa nafsunya. Allah maunya sholat, hamba, tapi dia nggak mau sholat. Yang ditaatin sama dia siapa? Oh, nafsu. Hawa nafsunya. Ya, setan juga yang ngodain. Iya. Sirik ya? Oh, termasuk sirik. Itu masuk. Kamu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan apa? Mendoakan Allah kan? Iya. Semestinya dituhankan itu adalah Allah, tapi dia mentuhankan hawa nafsu. Oh, berat juga. Selalu bisa dipahami ya ini ya. Jadi kita wajib berhukum kepada hukum Allah dan Rasul. Ya. Kita cukupkan dulu ya di sini ya. Ya. Dari sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah ya. Kalau nanya jangan ada selesai dulu, Cok. Potong-potong, Ustaz ngomongnya. Enggak, Ustaz dia